Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji kitab Mukasyafatul Qulub, masih dalam judul tercelanya harta. Kita mulai dengan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu adam mali wa mali wa halaka mim malika illa ma akalta fa afnaita au labista fa ablaita au tasaddaqta fa abqaita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang anak Adam berkata hartaku dan hartaku. Artinya kita menganggap para jamaah apa yang kita miliki itu semua harta kita. Ini harta kita, itu harta kita, yang di sana harta kita, yang di sini harta kita. Wahallaka mim malika, padahal kata Rasulullah kita tidak memiliki harta illa ma akalta, kecuali hanya sebatas apa yang telah kita makan. Fa'afnaita, tapi apa yang kita makan itu telah rusak, hancur, tidak ada lagi. Au labista, atau harta yang kita miliki cuma apa yang telah kita pakai. Fa'ablaita, tapi juga telah menjadi usang. Au tasaddaqta, atau harta yang kita miliki kata Rasulullah cuma yang kita gunakan untuk bersedekah. Fa'abqaita, maka yang kita gunakan untuk bersedekah itulah yang kita buat kekal. Jadi dalam hadis ini para jamaah, Rasulullah mengelompokkan harta yang dimiliki oleh seorang manusia kepada 3 kelompok. 2 rusak, tidak bertahan, tapi yang satu dia menjadi kekal. Yang pertama yaitu yang kita makan. Menyokun katanya orang Aceh, yang harta tiada yang dapat ju. Yang datruh kalau mendentai harta, artinya yang kita simpan-simpan belum tentu belum harta. Yang harta kita yang kita makan. Rasulullah mengakui ini. Harta kita cuma yang kita makan kata Rasulullah. Tapi perlu kita ketahui apa yang sudah kita konsumsi, kita gunakan itu, kita makan, dia habis menjadi sampah. Yang kedua yang kita pakai kata Rasulullah. Artinya apapun yang kita pakai, pakaian, kendaraan yang kita tinggali, rumah, itulah yang harta kita. Tetapi itu pun akan menjadi usang, akan menjadi rusak, akhirnya juga meninggalkan kita. Yang ketiga, inilah yang baik, yaitu yang kekal, yaitu sadaqah, yang kita bersedekah. Inilah yang baik. Jadi
yang kita gunakan bersedekah itulah sebenarnya yang pada hakikatnya adalah harta kita. Karena yang lain terlihat sebagai harta tapi tidak menjadi harta secara hakikat. Yang secara hakikat menjadi harta cuma yang kita sedekahkan. Karena itu yang kekal. Kekal di sini bermakna menjadi bekal bagi kita, sebagaimana kata Allah, wa tazawwadu, berbekallah kalian, menjadi bekal untuk kita bawa di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain para jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhlaqu bani Adam salasatun, yang mengikuti anak Adam ada 3 kata Rasulullah, atau yang menyertai anak Adam ada 3. Wahidun yatsba'uhu ila qabdi ruhihi, yang satu dia mengikuti anak Adam hanya sampai kepada dikabat, dicabut rohnya. Di saat roh anak Adam sudah dicabut, maka dia tidak akan mengikuti lagi. Wathani, yang kedua, yatsba'uhu ila qabrihi, yang kedua ini mengikuti anak Adam kita sampai kita masuk ke dalam kubur kita. Setelah kita masuk ke dalam kubur, maka dia akan meninggalkan kita, tidak diikutinya lagi. Wasalisu, dan yang ketiga, yatsba'uhu ila mahsyarihi, dia mengikuti anak Adam hingga anak Adam datang ke tempat berkumpulnya nanti hari kiamat, yaitu ke mahsyar. Nah, artinya dia tidak meninggalkan kita sampai kita kembali kepada Allah. Maka apa yang mengikuti kita sampai hanya di saat ruh dicabut? Apa yang mengikuti kita sampai kita diletakkan di dalam kubur? Dan apa yang mengikuti kita sampai ke mahsyar? Kata Rasulullah, falladhi yatsba'uhu ila qabdir ruhihi, maka yang mengikutinya sampai kepada dikabat ruhnya, dicabut ruhnya, fahuwa maluhu, yaitu hartanya. Harta yang kita miliki para jemaah, dia hanya mengikuti kita, artinya hanya menjadi milik kita sampai roh kita dicabut oleh malaikat maut. Di saat roh sudah dicabut oleh malaikat maut, maka harta itu bukan lagi milik kita. Punya siapa? Punya orang-orang yang berhak pada harta tersebut, yaitu ahli waris kita. Punya mereka, walaupun sebelumnya harta kita, tapi di saat roh sudah dicabut, maka itu bukan lagi milik kita, tapi punya ahli waris. Artinya harta hanya menjadi milik kita sampai kita dicabut roh oleh malaikat maut. Setelah roh tercabut, hilanglah kepemilikan daripada harta. Bahkan sudah sering kami sampaikan para jemaah, bukan cuma sebenarnya dicabut roh. Di saat kita sakit, yang juga diperkirakan sakit itu akan kita bawa sampai mati, hilang juga wewenang kita. Walaupun harta masih milik kita, tapi hilang wewenang kita pada 2/3 dari harta tersebut. Cuma kita berwenang pada sepertiga. Kalau misalnya kita punya harta 90 juta, maka kita hanya berwenang menggunakan harta tersebut 30 juta. 60 juta lagi tidak lagi berwenang kita gunakan, kecuali dengan izin ahli waris. Tidak bisa digunakan lagi kecuali dengan izin ahli waris. Golong mati baru sakit. Nyoka mati kah anda wewenang tak pulih. Sekalipun mati itu bukan mati hakiki para jamaah, harus dipahami. Hilangnya kepemilikan kita terhadap harta bukan hanya karena mati hakiki, tetapi karena mati hukmi. Bagaimana mati hakiki? Ya kita memang dicabutnya ruh.
oleh malaikat maut, itu mati hakiki, hilang kepemilikan daripada harta. Nah, atau apabila seseorang sudah mati hukmi, yang kedua mati hukmi, seseorang sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa dia mati. Misalnya karena kita sudah lama menghilang dari kampung, dicari-cari tidak didapatkan, sehingga dilaporkan oleh istri atau oleh keluarga kita kepada pihak berwajib. Lalu pihak berwajib ikut mencari kita ke sana kemari, di mana pernah kita kunjungi, ke mana kita pernah berjalan, datang dicari, tidak ada, sehingga diputuskan oleh pengadilan bahwa kita sudah meninggal. Keluarlah surat, namanya surat keterangan kematian, akte kematian. Keluar akte kematian. Maka di saat akte kematian itu keluar, seluruh harta yang kita miliki di kampung itu bukan lagi milik kita, sudah menjadi milik ahli waris. Kai para juga ahli waris itu. Walaupun ternyata setahun kemudian datang kita pulang kembali, itu bukan harta kita lagi, karena kita sudah dihukumkan mati. Kah dihukum mati ini, kakon harta li. Data kita semua sudah dimatikan di catatan sipil, data kita sudah dimatikan. Kita kembali harus mengurus data kembali lagi. Data di mati, harta juga sudah dimatikan, bukan milik kita lagi. Itu mati hukmi, para jemaah. Jadi yang menghukumkan pengadilan. Bisa juga seseorang dihukumkan bukan oleh pengadilan, divonis mati oleh dokter yang ahli, juga dianggap mati hukmi, hilang milik hartanya. Seseorang sakit, di saat sakit datang tiba-tiba tanda-tanda yang menunjukkan dia sudah mati. Mungkin nadinya sudah tidak berdetak lagi, jantungnya sudah tidak berdetak lagi, nafas sudah tidak ada lagi, diperiksa oleh dokter yang ahli. Lalu dokter memvonis orang ini sudah meninggal. Di saat dokter yang ahli memvonis kita sudah meninggal, maka harta kita itu putus hubungan dengan kita. Putus hubungan dengan kita. Hanali milik kita pada harta tersebut. Kita tidak punya milik lagi, langsung menjadi milik ahli waris. Sekalipun ternyata nanti kita bangun kembali. Bahkan menurut sebahagian ulama, bukan cuma harta yang hilang, tapi nikah kita pun hilang. Istri kita langsung tertalak dengan sendirinya. Menyokai ponih doktor kamu meninggal. Itu Tungku Sulaiman, ponih bu doktor kamu meninggal. Yang kamu cerai juga promo. Kalau hidup kembali harus menikahlah, harus menikah lagi. Promo kali pernah je ke janda menurut. Nyantai menikah lah, menikah dengan janda. Walaupun janda sendiri, putus hubungan. Artinya itulah harta, cuma mengantar, menemani kita sampai roh dicabut atau dihukum roh telah tercabut, para jemaah. Yang kedua kata Rasulullah, walladzi yatba'uhu ila qabrihi, yang mau mengikuti kita sampai ke kubur, sampai kita diletakkan di liang lahat, kemudian ditanam, diuruk dengan tanah uruk kita, maka fahuwa ahluhu, maka yang itu adalah para keluarganya. Nah, yang mau mengikuti sampai ke kubur, keluarga, sanak saudara, kenalan kita yang mau mengantar sampai di kubur. Mereka hanya sebatas itu, tidak mau mereka ikut menemani di dalam kubur. Tidak ada orang yang mau menemani di dalam kubur. Dulu pernah dulu tapi pernah kejadian para jemaah, entah benar entah tidak, karena ini cerita, tapi cerita ini di dalam kitab sudah agak mutawatir. Sudah banyak kitab yang menceritakan. Ada seseorang orang kaya ya di masa Bani Israel. Berarti cerita ini cerita Israiliyat. Boleh benar, boleh tidak. Kita tidak usah terlalu mengimani, cuma kita ambil ibrah, pelajaran dari cerita tersebut. Ada seorang pasangan kaya
mereka sudah menikah lama, tidak dikaruniai anak oleh Allah. Hananu kadrib, hananu. Sehingga mereka bernazar kepada Allah agar Allah berikan kepada mereka seorang anak dengan nazar tertentu. Bernazarlah mereka. Rupanya nazarnya diterima oleh Allah. Di saat Allah menerima nazarnya, diberikanlah oleh Allah anak. Istrinya tiba-tiba hamil, lalu melahirkanlah seorang anak laki-laki. Di saat anak ini lahir, kemudian tumbuh sehat, tapi hanya beberapa tahun anak ini sakit lalu meninggal, diambil kembali oleh Allah. Saking orang tua itu sayang kepada anaknya, maka dia tanam anaknya di dekat rumah. Tidak dibawa ke kuburan umum, ditanam di dekat rumah. Ini alasannya karena sayang, bukan seperti alasan sebahagian kita orang Aceh. Han gejut tanam bak kuburan umum, takut dia aku karena nak awak mak ilmu jamun. Ya, maka kita tanam rabineh rumah. Jadi saking sayangnya ditanamlah. Tapi dia tidak tega anaknya sendiri dalam kubur, sehingga dibuatlah sayembara di kota. Siapa yang mau menemani anaknya di dalam kubur selama 40 hari, maka setengah dari hartanya akan diberikan untuk orang tersebut. Bayangkan, Turah Jinonya milioner daerahnya, orang kaya sekali, mungkin hartanya miliaran. Siapa yang mau menemani 40 hari, setengah hartanya diberikan untuk orang tersebut. Tersebarlah sayembara tersebut. Tidak ada satu orang pun yang mau. Musirah Hanathotim. Akhirnya tiba-tiba sampai sayembara itu ke pinggir kota. Rupanya di pinggir kota itu ada seorang pemuda miskin yang dia punya harta hanya sebelah kapak dan sepotong tali, karena pekerjaan dia memotong kayu. Kemudian kayu itu diikat, dibawa ke kota untuk dijual. Hanya itu yang dia miliki. Akhirnya dia terbayang, kalau terus aku bertahan seperti ini, maka tidak akan ada kemajuan. Ini ada kesempatan untuk mendapatkan harta, tapi resiko besar, harus tidur di dalam kuburan selama 40 hari. Berpikirlah pemuda itu. Setelah dia berpikir lama, dia mengambil kesimpulan bahwa memang mungkin inilah cara yang terbaik untuk merubah nasib. Tidak ada cara lain. Nah, maka dia datang ke rumah orang kaya itu mengajukan diri. Artinya dia bersedia. Lalu dibuatlah perjanjian bahwa dia harus tidur di dalam kuburan anaknya selama 40 hari. Maka setengah harta orang kaya itu diberikan untuk dia setelah selesai tugasnya tidur selama 40 hari. Maka dibawalah dia ke dalam kuburan, kemudian dibuat satu lubang sehingga dia tetap bisa dikirimkan makanan dan minuman ke dalam kuburannya. Jadi kuburan itu dibuat lubang, dia bisa bernafas, bisa dikirimkan makanan dan minuman. Tidurlah dia. Di saat dia tidur, tiba-tiba dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar, seolah-olah dia melihat dua orang yang menyeramkan mendatangi kuburan tersebut. Dua orang yang sangat menyeramkan. Di saat orang itu datang ke kuburan tersebut, yang dihampiri bukan anak yang telah meninggal yang tidur di samping dia, tapi dia yang dihampiri. Gemetarlah dia di saat itu, dan orang yang datang itu mempertanyakan pertanyaan kepada dia seperti pertanyaan kepada orang yang meninggal di dalam kubur. Sehingga sampailah pada pertanyaan tentang harta yang dimiliki para jemaah. Harta yang dia miliki. Yang dia miliki tadi hartanya cuma kapak dan tali. Dipertanyakanlah tentang kapaknya. Dari mana dia dapatkan kapaknya, untuk apa dia dapatkan kapaknya. Dipertanyakan dengan banyak sekali pertanyaan tentang kapak tersebut.
Sehingga sudah 20 hari dia tidur di dalam kuburan tersebut, terus tiap hari dipertanyakan tentang kapak, belum tentang tali, masih pertanyaannya tentang kapak yang dia miliki. Sehingga dia ketakutan. Di saat diantarkan makanan, dia minta kepada orang tua anak tersebut agar membatalkan perjanjian. Dia tidak lagi mau tidur dalam kuburan, dia mau keluar. Orang tua ini kan heran, kenapa sudah 20 hari kenapa harus dibatalkan? Ini pembatalan kontrak, kenapa kontrak harus dibatalkan? Sudah 20 hari, padahal tinggal 20 hari lagi kamu sudah dapatkan setengah daripada harta saya. Dia mengatakan, jangankan banyak harta, satu saja harta yang saya miliki, kapak, sudah 20 hari saya di sini bertanggung jawab, diminta pertanggungjawaban terhadap harta tersebut. Apalagi cukup ini aja harta saya, kapak dan tali. Maka dibatalkanlah perjanjian. Nah, para jemaah, artinya hikmah yang dapat kita ambil bukan soal benar dan salahnya cerita ini, bahwa pertanggungjawaban terhadap harta itu sangat berat, para jemaah. Mulai dari dalam kuburan, lebih-lebih lagi nanti di mahsyar, di tempat kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada hadis. Jadi kata Rasulullah, yang mau mengikuti kita sampai di kubur cuma adalah keluarga. Walladzi yatsba'uhu ila mahsyarihi, dan yang mau mengikuti kita sampai ke mahsyar, menemani kita, fahuwa amaluh, itu adalah amalnya. Jadi amal baik itulah yang mengikuti kita, melindungi kita sampai kita berada di mahsyar, yang telah kita ceritakan bagaimana keadaan mahsyar di beberapa malam minggu yang sudah kita ceritakan. Dia yang mengikuti kita sampai ke mahsyar, para jemaah. Kalau kita lihat dari 3 hal ini, yang paling bermanfaat untuk kita apa? Yaitu amal, karena dia menemani kita sangat jauh sampai ke mahsyar. Harta cuma sampai batas umur menemani. Anak hanya sampai kita di dalam kubur ditemani. Setelah kita diletakkan dalam kubur, dia sudah pulang. Tetapi amal terus mengikuti, menemani dan melindungi kita sampai kita kembali ke mahsyar. Ya. Wa qalal hawariyuna li Isa alaihi salam. Sekelompok orang Hawariyun. Orang Hawariyun ini yaitu pengikut Nabi Isa. Mereka bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam, malaka tamshi alal ma'i wala naqduru ala dhalik. Wahai Isa, bagaimana kamu bisa berjalan di atas air padahal kami tidak bisa melakukan itu? Tidak ada di antara kami yang bisa berjalan di atas air. Kenapa engkau bisa? Faqala lahum, maka Nabi Isa menjawab pertanyaan mereka dengan sebuah pertanyaan. Ma manzilatud dinar wa dirham indakum. Apa kedudukan dinar dan dirham pada kalian? Kata Nabi Isa, dinar dan dirham ini adalah uang, mata uang zaman. Artinya apa kedudukan uang pada kalian? Mereka mengatakan qalu hasanah. Mereka mengatakan, oh sangat baik kedudukannya. Artinya mereka sangat menjaga, sangat mencintai, sangat memuliakan dinar dan dirham. Qal, Nabi Isa mengatakan, walakinnahuma wal miqdar indi sawa. Tetapi dinar dan dirham dan kotoran menurutku itu sama, kata Nabi. Artinya kemampuan Nabi Isa berjalan di atas air karena beliau tidak mencintai uang, menganggap uang sama dengan sampah.
Kenapa kaum pengikutnya tidak bisa melakukan berjalan di atas air? Karena mereka mencintai uang. Artinya apabila kita mampu membuang rasa cinta kepada selain Allah, maka Allah akan beri kita karamah, baik bisa berjalan di atas air atau karamah-karamah dalam bentuk yang lain para jemaah. Wa kataba Salman Al-Farisi ila Abi Darda radhiyallahu anhuma. Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah, beliau menulis sebuah surat dikirim kepada Abi Darda, juga sahabat Rasulullah, semoga Allah ridha untuk keduanya. Isi surat tersebut, ya akhi, iyyaka an tajma'a minad dunya ma la tuaddi syukrahu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yujabu bisahibid dunya allati ata Allahu fiha wa ma lahu baina yadayhi kullama takfa'u bihi sirata qala lahu amdi faqad adaitu haqqallahi fi. Nah, wahai saudaraku, kata Salman dalam surat tersebut, hati-hatilah kamu, jangan kamu kumpulkan dunia yang kamu tidak mampu syukuri. Jangan kamu kumpulkan dunia yang tidak mampu kamu syukuri, kata Salman kepada Abi Darda. Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Salman, didatangkan nanti pada hari kiamat orang yang memiliki dunia, artinya harta, yang orang tersebut ata Allahu fiha, menggunakan harta untuk mentaati Allah, atau mentaati Allah di dalam harta, di dalam dunianya. Artinya berarti dia mempergunakan harta untuk kebaikan, dia syukuri harta tersebut. Di saat dia didatangkan di hari kiamat, wa maluhu baina yadaih, hartanya diletakkan di hadapannya. Hartanya diletakkan di hadapannya. Kullama takfa'u bihi sirata, setiap orang yang mempunyai harta itu berpegang dengan hartanya pada sirat, jembatan yang menghubungkan mauqif dan surga yang di bawahnya ada neraka. Qala lahu, harta tersebut berkata kepadanya, amdi, silahkan lewat, kata harta tersebut, jangan takut, faqad adaita haqqallahu fi, kamu sungguh telah menunaikan hak Allah padaku. Artinya para jamaah, kalau harta kita gunakan dalam mentaati Allah, maka harta itu akan membuat kita selamat nanti di atas siratal mustaqim. Kita bisa melewati kalau kita gunakan untuk mentaati Allah, kalau kita syukuri. Tetapi kata Salman, Rasulullah mengatakan juga, summa yuja'u bisahibid dunya, kemudian didatangkan lagi dengan seorang pemilik dunia, orang yang punya harta yang banyak, orang kaya. Alladzi lam yuti'illahu fiha, yang orang kaya kedua ini dia tidak mentaati Allah pada hartanya. Bisa dia mencari harta dengan cara yang tidak halal, kemudian dia mempergunakan tidak sesuai dengan perintah Allah, sehingga disebut tidak mentaati Allah pada hartanya. Wa maluhu baina katfaihi, sedangkan hartanya di saat itu diletakkan di atas dua bahunya, di situ diletakkan. Kullama takfa'u bihi sirat, setiap dia mencoba untuk memegang sirat, untuk berjalan di atas sirat, qala lahu maluhu, hartanya berkata kepadanya, wailka Allah adaita haqqallah fi, celakalah engkau, kenapa dulu kamu tidak menunaikan hak Allah padaku. Nah, jadi ada juga orang yang memiliki harta di dunia ini, kalau hartanya tidak
dipergunakan atau dia tidak taat pada Allah dalam harta tersebut, dalam arti dia cari dengan cara yang tidak halal, lalu dia tasarufkan, dia pergunakan juga kepada yang tidak halal, maka harta tersebut akan menghalangi dia, akan menyebabkan dia tidak bisa melewati siratal mustaqim nanti para jemaah. Nah, sehingga selalu seperti itu dikatakan oleh harta, sehingga sampai terdengarlah panggilan wablu wathubur, terdengarlah panggilan yang mengatakan dia dalam keadaan berbahaya dan akan binasa, sehingga terkejutlah dia, jatuhlah dia ke dalam neraka di bawahnya. Nah, jadi harta para jemaah bisa menjadi penolong, bisa juga menjadi beban. Paling penting dalam persoalan harta harus kita perhatikan, pertama bagaimana cara kita mencari harta. Karena banyak harta yang kita dapatkan para jamaah, apabila dengan cara yang tidak benar sesuai dengan syariat, maka menjadi haram, sehingga kita berdosa banyak sekali. Nah, banyak sekali. Di dalam sebuah buku yang berjudul Harta Haram, kami baca termasuk harta haram, digambarkan dalam buku itu seseorang yang bekerja di bengkel, misalnya bengkel Honda. Di saat ada orang yang memperbaiki Honda, lalu spare part Honda tersebut mungkin dia ganti tanpa sepengetahuan pemiliknya. Spare part yang asli dia ganti dengan yang KW. Nah, sehingga yang asli itu diambil untuk dia. Padahal kadang spare part itu belum perlu diganti, tapi dia sarankan kepada pemiliknya untuk diganti. Digantilah oleh pemiliknya karena pemiliknya mempercayakan kepada montir, diganti dengan spare part yang nomor di bawahnya. Lalu yang asli yang masih bagus itu diambil untuk dia, nanti dijual dengan harga yang tinggi oleh dia. Ini kata pengarang buku itu, harta yang didapatkan dengan cara seperti itu adalah cara harta haram. Ingat para jemaah, banyak, bukan cuma pada contoh itu. Kita mungkin yang kalau ada di sini yang bekerja bangunan, kita bekerja membuat rumah orang atau gedung punya orang. Lalu ada mungkin barang-barang yang sudah kita gunakan, seperti misalnya papan mal, kayu, peranca dan lain-lain sebagainya. Kita ambil, kita bawa pulang atau kita jual. Itu adalah harta haram. Jadi banyak sekali yang termasuk harta haram. Maka itu cara mencari kekayaan atau harta atau dunia seperti itu, itulah yang akan menyebabkan kita tertahan di atas sirat nanti. Mulai dari kubur sampai di sirat kita akan tertahan, akhirnya membawa kita masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian kalau harta itu sudah kita cari dengan benar, dia juga harus kita perhatikan bagaimana cara penggunaannya. Kalau kita gunakan tidak benar, walaupun kita hasilkan dengan cara yang halal yang benar, juga akan mengakibatkan beban bagi kita. Maka harta itu harus digunakan sesuai dengan perintah Allah. Nah, infaknya, penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan Allah. Sehingga seorang ulama yang beliau juga seorang waliullah yang bernama Yahya bin Ma'ad, beliau berkata, ad-dirhamu aqrabun. Uang, dirham kita artikan sebagai uang para jemaah. Uang itu adalah kalajengking, kata beliau. Fa illam tahsin rukbatahu fala ta'khudhu. Jika kamu tidak pandai mengaturnya, maka jangan kamu ambil dia. Dia kalajengking. Kalau kamu tidak pandai mengatur, jangan kamu ambil. Fa innahu in ladaghaka
Karena kalajengking itu jikalau ia menyengatmu, katalaka sammuhu, maka racun yang ada padanya bisa membunuhmu. Nah, itu kata Yahya bin Ma'in. Qila, orang yang mendengar kata beliau bertanya, wama rukbatu. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Qal akhiduhu min hillihi wa wada'ahu fi haqqihi. Cara mengatur harta itu yang diibaratkan sebagai kalajengking adalah mencarinya, mengambilnya dari yang halal, kemudian menempatkannya pada haknya. Artinya dicari dengan cara yang halal, dipergunakan dengan cara yang benar. Kalau salah satunya tidak kita lakukan, misalnya kita mempergunakan dengan cara yang benar tapi kita cari bukan dengan cara yang halal, maka kita akan disengat oleh harta tersebut. Atau kita mencari dengan cara yang halal tapi kita pergunakan bukan pada tempat yang benar, kita juga akan disengat oleh harta tersebut. Apalagi dua-duanya salah, dicari dengan cara yang tidak halal, kemudian dipergunakan dengan cara yang tidak benar, maka ini juga akan menyengat kita. Termasuk lagi para jamaah, banyak sekali yang dikatakan sebagai harta haram. Misalnya kita menyewakan satu bangunan kepada seseorang yang penggunaan bangunan kita itu adalah untuk sesuatu yang haram, maksiat. Maka di dalam buku harta haram itu disebutkan bahwa harta yang kita dapatkan dari penyewaan itu adalah harta haram. Nah, hati-hati kepada pemilik bangunan, pemilik properti yang menyewakan kemudian digunakan kepada hal yang haram untuk bermaksiat kepada Allah, maka Anda akan menikmati hasil haram. Nah, juga hati-hati. Ya. Ruya anna Umar bin Khattab radhiyallahu an arsala ila Zainab binti Jahsy bi itaiha. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab di saat beliau menjadi Amirul Mukminin, waktu Rasulullah sudah tidak ada lagi ini, beliau mengirim suatu pemberian kepada istri Rasulullah yang bernama Zainab binti Jahsy. Karena janda Rasulullah, dikirimlah pemberian oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di saat Zainab menerima, beliau berkata, "Ma hadza, apa ini?" Beliau katakan kepada orang yang mengantar, "Apa ini?" Mereka yang mengantar mengatakan, "Arsalahu ilaika Umar bin Khattab." Ini adalah kiriman dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Qalat, Zainab berkata, "Ghafarallahu lahu." Semoga Allah ampuni Umar. Bukan terima kasih beliau ucapkan, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni Umar, kata beliau. Summa halat sitran, kemudian beliau buka bungkusan tersebut. Wa kana laha, yang membungkus kiriman tersebut, faqata'athu wa ja'alathu sararan. Kemudian beliau biarkan seperti itu, lama beliau biarkan. Setelahnya beliau ambil kiriman Umar tersebut, wa qasamathu fi ahli baitiha wa rahimiha wa ayyatamaha. Beliau ambil, beliau bagi-bagikan kiriman Sayyidina Umar kepada orang-orang yang ada di rumahnya, kepada saudara-saudaranya, dan kepada anak-anak yatim. Summa rafa'at yadaiha. Kemudian beliau setelah membagi harta kiriman Umar tersebut, beliau mengangkat kedua tangan. Apa kata beliau? Allahumma, ya Allah, la yadrikuni ita'a Umar ba'da ami. Jangan engkau berikan lagi kepadaku kiriman Sayyidina Umar. Artinya, semoga Umar tidak mengirim apa-apa lagi, tidak memberi bantuan apa-apa lagi kepadaku setelah ini. Itu istri Rasulullah, Zainab binti Jahsy.
jauh sekali dengan kita. Kita bukan menolak tapi meminta. Hana merumpok itanya PKH gabuk de ke kecil, gabuk de kawak dinas sosial. Hana merumpok itanya BNPT gabuk de duthun bengeh de. Kapoh duthun kerja anai puruh nanda tanya ni. Inilah sikap kita yang menunjukkan bahwa kita cinta kepada harta. Ingat para jemaah, sebagai akhir penutup daripada kajian kita, bahwa Allah itu tidak mau diduakan. Allah tidak mau, sangat pencemburu Allah, tidak mau diduakan. Di saat hati kita sudah dimasuki oleh harta, artinya cinta kepada harta, maka Allah tidak akan mau ada di dalam hati kita. Maka cinta kepada Allah itu akan keluar, tidak akan mau Allah diduakan. Maka kalau Allah ingin terus cinta kepada Allah ada dalam hati kita, jangan masukkan harta ke dalam hati, cukup harta itu ada di tangan. Silahkan banyak nggak apa-apa, asal jangan masuk ke dalam hati, cukup di tangan. Artinya kalau di tangan kita tidak merasa berduka kalau harta itu hilang, lenyap dan sebagainya, dan kita tidak merasa berat untuk membagikan dengan orang lain karena tidak masuk ke hati, karena tidak ada rasa cinta. Mungkin sampai di sini kajian kita para jemaah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.